selamat datang di kanalnya Anissa Sukono. Dan episode kali ini kita bakal ngobrol nih. Sebenarnya sih emang ini kayak dunia radio broadcasting ya. Terus penyiar ketemu penyiar. Tepatnya sih mantan penyiar ya. Kayak apa sih obrolannya, seseru apa sih? Ikuti terus obrolannya. Jadi sebenarnya lu kangen gak sih sama siaran itu? Banget kangen. Jadi kayak kalau misalnya gue ngeliat Mike dimanapun ya, kayak bawaannya sugesti. Iya. Aduh, gue pengen pegang mic. Ya lu pegang-pegang aja nggak salah. Iya, soalnya mic di rumah sama mic di luar itu kan beda. Ini bukan udah punya mic di rumah ya. Iya, kalau lu gitu. punya mic ya lu beli aja gitu ya. Pengennya gitu. Tapi punya orang kayaknya lebih menggoda gitu ya untuk gue pengen pegang gitu. Yang punya radio mana gitu. Punya radio Iya ya, dong. punya radio. Itu yang bikin lo kangen sebenarnya bukan cuma ngeliat mic-nya, tapi lu bisa ngomong apa aja, Nah, lu itu bisa dia. ngupahin apa aja di Betul. depan mic. Tapi Betul. sebenarnya ada rules kan, ada Iya, aturannya. selalu ada. Bacot lu juga nggak bisa sembarangan keluar kan. Jelas. Gak bisa lu Nggak ngomong yang asal segitunya Iya. gitu kan, walaupun itu emang pengen dikeluarin. Ya, that's why kenapa kalau misalnya gue milih sarana radio itu selalu radio yang memang bisa nerima gue dengan bacot Ada ya. yang bisa terima lo. Sebenarnya nggak ada, gue maksain terima gue doang sih. Nah itu dia tantangannya, Gitu. karena radio di sini juga kan masih ada. Iya benar, aturan. Even itu juga radio anak muda juga tetap ada rules. Betul. Ya kan? Satu mbak syaratnya, kalau gue dateng ke satu radio, gue selalu bilang boleh pakai hot pen nggak gitu. Kenapa kalau bilang gue boleh pakai bikini nggak gitu? Nggak sih di radio, bukan kalau berenang mbak. Iya. Oh gitu, syaratnya boleh pakai hot pen. Iya gitu gitu. ya. Jadi kalau misalnya kayak masih boleh pakai rok mini, pakai hot pants, which is harus pakai legging. Itu mengindikasikan apa kalau misalkan lu datang ke satu radio, lu mau misalkan bergabung di situ, terus lu nanya boleh pakai hot pants. Itu mengindikasikan apa sebenarnya buat lo? Itu Lu kayak bisa ngomong bebas. bukan, itu icon. Jadi walaupun gue dipatah-patahin ngomong atau ada prosedural, gue terima. Yang penting icon gue jangan sampai. Icon lu adalah penyiar dengan hot pants. Yes. Gitu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah ada yang mengalahkan? Kayaknya belum kecuali ada penyiar yang mau pakai bikini baru itu gue terkalahkan. Oke. Jadi kita bisa nih lo mau ya. Dia bukan penyiar radio. Oh iya sih. Iya, Dia dia Tagina juga nggak mungkin. nggak mungkin dia kecil dong kayak gue gitu. Asri welas Wah, kayaknya. gitu juga sih. Oh, Udah menggelam-gelam Oh iya. Fisik lo mainnya. Masa nih kawan-kawan yang nonton Delta? Karena banget. Soalnya tuh pengen banget di Delta. Alah. Oh iya benar. Nah, tapi bebas ngomong. Terus juga kalau musiknya gimana? Kalau musik gua, aduh. Enggak, itu lo nomor berapa? Kalau musik mah nomor kesekian lah, yang penting masih enak didengar. Oh gitu. Karena gua tipikal orang gabrugan, bisa dibilang gua bak sampah lah. Oh, gitu. Musik apa aja. Jadi lo kayak musik-musik dangdut juga nggak apa-apa ya? Gak masalah, yang penting gua boleh pakai hot pen, udah itu aja. Siaran pakai hot pen dan ngomong biasa ya. Kalaupun dikasih musik Islami ya Mantap gitu. juga. Tapi maksud gue gini, kan ada orang yang memang pengen bawain program itu yang feel-nya feel dia banget. Let's say gue ngomongin diri gue sendiri. Iya. Karena gue tuh penyiar lagu-lagu jadul gitu. Iya, bener-bener. Terus kalau gue dipasangin di program lagu sekarang, itu rasanya gue tuh gimana gitu. Satu, bukan gue nggak bisa nerima musik sekarang, tapi gue ini kayaknya bukan masanya gue. Jadi feel gue tuh nggak kuat. Gak dapet. Kalau gue enggak. Selama itu dibayar ya. Iya. Tahu. Jadi sebenarnya oriented sebenarnya gua ya Allah. itu bukan kangen siarannya. Iya benar. Kangen ini. siarannya. Kangen cintanya dari radio ya kan. Tapi emang apa ya, dari radio terus lo bisa ngeluarin semua unek-unek, terus lo juga bisa dengerin musik, lo juga bisa membangun relation kan. Iya benar Relasi itu. dengan orang-orang Iya itu dia. yang jadi tamunya lo. Yang paling maksudnya itu lagi serius ya. Serius ya? Gue nanya biasa aja sih. Jadi gue tuh yang paling penting adalah gue punya aktivitas dan otak gue nggak macet. Karena gue kalau nggak ada aktivitas itu kayak gue nggak tahu info banget. Dan aja ke badan ya? Iya. Oh, body sick. Ini gimana coba body shaming, tolong. Secara ini sekarang ini lagi agak kurus-kurusnya sih kalau menurut gua. Beda
dengan 10 tahun yang lalu. Ya Allah, serius Iya, Mbak? bener. Itu kan lagi hamil gue ya. Lu lewat tuh bunyi gitu loh rantai itu tuh. Gue bilang ini Cherry datang. Iya bener-bener. Dok ya. Nah, selain tadi kangen siarannya itu, ya kita emang gak mudah sih. Butuh sarangnya. Sarangnya. Oke. Dan kalau misalnya tadi membangun bisa membina atau membangun relasi yang baru gitu ya. Lu sendiri ngerasain nggak manfaat itu? Banget. Jadi gini loh, kayak sorry ya, benefit orang-orang kerja di radio itu uang bukan pertama, tapi link. Jadi kayak udah bubar kan? Udah. 91,4 ya kan? 91,4. Kalau gue dulu 911. Oh iya masih 911 terus digeser sama polisi ya. Gue masih 911 tau. Oh iya bener. Terus lu gabung udah ber-91,4 gitu. Jadi makanya gue kayak ngerasa sekarang gimana di radio gitu. Kayaknya bawahnya kalau announcer itu adalah something yang semua orang nggak mungkin bisa jalanin, semua orang nggak mungkin bisa lakuin. Butuh passion sendiri, butuh kemampuan sendiri, butuh image sendiri, dan kayaknya gue udah sampai di titik ini akhirnya alhamdulillah. Oh ya gitu, gue dikenalnya sama orang bukan teman SMA-nya, teman SMP-nya, tapi oh gue temen di radionya gitu. Oh Cherry adalah penyiar radio. Dan itu benefitnya lo rasain luar biasa banget. Jadi kayak somehow gue kemana terus iya oh Cherry ya masuk aja makan gitu. Kayaknya udah dapet penghormatan banget ya penyiar ya. Banget. Padahal siarannya biasa aja gitu. aja. Malah kadang cuma kayak bridging, intro, outro, udah gitu langsung. Apa sih? Kontennya ada nggak sih? Nggak Tapi ada. lu pernah nggak bikin selama lu jadi penyiar, lu punya program yang kontennya itu kayak nasihatin orang, Nggak, atau nggak. ada pesan-pesan? Nggak. Jadi lu ngomongnya apa? Sampah? Sampah, semuanya sampah. Yang gue omongin sampah. Ibarat kata kayak cuman gue ngasih menu juga itu menunya sampah. Terus lu sahur tuh Iya itu sampah semuanya. Jadi kayak apa? Jadi biar anak muda itu tahu manfaat dari sampah. Ayo. Tapi gini, maksudnya dari sampah itu bukan tidak ada hasil. Nah, kan? betul. Kalau sekarang nggak sampah bisa didaur ulang kan? Luar biasa. Nah, maksudnya, tapi lu pengen nggak sih jadi challenging nggak buat lo? Kalau misalkan one day lo bergabung dengan sebuah radio lagi, terus lo dikasih kesempatan buat megang semua program, tapi nanti lo tuh di ending siaran bisa buat sebuah result atau kesimpulan, dan itu bukannya sih nasehatin, tapi ya apa ya yang bikin wise gitu. Dulu pernah sih seperti itu. Jadi cuman kayak pakar, jatuhnya malah jadi pakar bukan cinta ya. Oh lu pernah dalam program urusan asmara gitu ya? Urusan asmara tapi lebih ke seks kayaknya. Oh ya kan. Karena lu udah menikah ya? Iya, sudah menikah. Bisa diincar ya? Oke, baik. Bisa ngomong. Tapi itu apa ya, buat lo sendiri kan ada keuntungan tadi, terus juga akhirnya kayak lo menggali potensi diri lo sendiri kan? Betul. Dan dapat informasi juga. Iya benar. Dokter Boyke waktu itu datang. Bukan Boyke lagi. Dokter yang lain. Tapi nggak gini. Tapi nggak sempat ketemu sama dokter Osi. Oh udah keburu. Waktu itu lo program udah jalan, lo belum kenal gitu ya? Bukan belum kenal, belum sempet datang, tapi akhirnya keburu menghilang. Nah, yang bikin lo tertantang di radio itu apa sih sebenarnya? Yang bikin gue tertantang adalah ketika gue di radio, gue harus jadi MC. Gitu. Kan biasanya di balik layar ya, nggak make up juga bodo amat. Cuman zaman sekarang tuh lebih ke kayak yang kudu make up karena on air di mana-mana, live juga di mana-mana. Kalau dulu kan enggak ya, Mbak ya. Jadi kita pakai sarung pun orang nggak tahu. Nah, kita ibarat kata gue cuma pakai pasmina yang nggak dikit-dikit juga. Nah, iya gitu. Sekarang udah, wah kamera ready, live di medsos. Hati-hati, kamera Anda di mana? Lu pernah nggak ngalamin kalau dulu kan emang kita nggak ngelewatin fase yang kamera standby kan buat live di medsos. Lu siaran sambil ngupil. Di bawah meja ya? Di bawah meja. Bener. Itu parah banget itu. Pernah banget. Tapi kan cuma gue ya. Iya, sampai pun gini.
bukan cuma ngupil loh mbak, kayak haus banget keselak gitu kan, muka udah merah kuning aja tapi gue harus nahan napas, nahan segala macam, suara harus tetap stabil gitu kan. Dengan Jadi pekerjaan penyanyi itu nggak mudah sebenarnya. nggak mudah, dengan intonasi, dengan berbagai macam cara, so ngegedein lagu dan segala macam, mixing juga gitu ya. barijeng lulumpatan ngambil cai ya akhirnya, dan itu bisa teratasi, itu Oh, gitu. luar biasa banget. Tapi batuk kesedap lagi ngomong pernah? Pernah, kalau misalnya gue tuh kalau siaran lebih suka ke honest. Jadi apapun yang gue lakuin ya nggak perlu gue tutupin. Cuman kan kalau branding dulu penyiar adalah seseorang yang perfeksionis dan nggak boleh ada melakukan miss. kesalahan. Benar banget. Jadi begitu misalnya Duh keras ini mau batuk. Iya bener Bisa turunin dulu. Iya bener. Matiin dulu backsound. Iya nah gitu. Baik kan? Iya. Kalau sekarang kan Iya. Sorry. Iya bener. Iya, enaknya penyiar sekarang gitu ya. Enaknya penyiar sekarang begitu. Tapi nggak enak kalau banget udah disorot ya. Udah gitu Ali satu udah jadi, satu belum cuy gitu kan. Oh iya, lu tipe emang yang apa ya? Dandan juga ya. Jadi gue nggak bisa kalau natural, bohong banget. Jadi ini gue ambil yang lagi natural loh. Iya bener. Ini lo omongan aslinya ya penyiar terkenal dengan hot pants kayak begini mukanya nih. Gue belum mandi, belum makan, belum ngapa-ngapain, baru bangun tidur langsung kesini dong karena beliau ini. Ini konten pertama ketemu mantan penyiar. Sebenarnya kita udah disebutnya mantan penyiar ya. Iya bener. Karena Karena udah nggak di mana-mana, kecuali di Maceh di rumah. Iya gitu. Nggak usah dibahas yang itu. Oh, baik. Gue mau tanya ini last question menurut gue ya. Kalau berbicara mengenai radio, yang lo lihat sekarang radio itu kayak gimana sih? Makin banyak berubah. Jadi kayak ada pergeseran loh antara taste radio zaman dulu sama taste radio sekarang. Jadi nggak ada bedanya. Tapi itu nggak salah. Karena ngikutin zaman, nggak salah sih kalau misalnya targeting kita adalah anak-anak muda, itu nggak salah banget. Tapi jangan. Terus yang umuran gue kemana? Nggak dikasih kesempatan untuk menikmati radio kalau tadi bilang. Iya, masih bisa karena bagusnya radio itu yang zaman dahulunya tidak dihilangkan, jadi masih bisa didengarin di radio jadul-jadul gitu. Itu kan masih bisa mengarah ke kita. Cuman kayak pergeseran ya? Tapi kayak pergeseran musiknya itu terlalu berlebihan ya kalau kata gue. Gitu ya. Jadi kayak kalau sekarang ada musik ini keluar, ada lagi, sampai gue tuh kayak nggak bisa Genrenya sama. Misalnya kayak lagi ide. Betul. Tapi itu kan berarti larinya bukan ke si radio, sebenarnya ke insan iya. musikan. Tapi akhirnya di radionya medianya gitu ya. Jadi kayak ngerasa, jir kok cepet banget sih, gitu kan? Perputarannya, gue baru apa lagu ini terus tiba-tiba besok harus udah keluar lagi, terus harus, jadi akhirnya stres sendiri. Emang lu dulu musik director pegang? Enggak, cuman gini. Kan kalau dulu harus tahu tuh genrenya apa, penyanyinya siapa, bahkan yang ngeluarin labelnya apa. Iya sama. Iya, kamu kan yang menyuruh saya untuk menghafali itu deh. Karena gini, itu kan salah satu bentuk kerjasama kita dengan label. Gitu kan. Pada saat kita oke, sekarang kita mau mainkan lagunya Ungu yang di labelin sama Trinita Optima misalnya. Karena itu tadi, itu salah satu bentuk kerjasama kita. Meskipun memang nggak tertulis. Satu promoin lah ya, gitu. Nge-branding image lah ya, gitu. Oke, baik. Ya. Main koda intro itu kan paling enak banget. Banget. Nah, masuk. Yes, iya benar. Kalau dulu zamannya Megamin kita kan sendiri ya. Tahu nih berapa? Kalau MP3, aduh. Kita jadi kayak mesti ngapalin Benar, ya. Intronya berapa detik gitu kan gitu. Nah kalau sekarang tuh banyak banget kayak anak-anak baru yang nabrak intro juga awal. Oh gitu ya. Kalau dulu gue dibilangnya kalau bisa lo mainin intro pun Iya, ya. bener. Itu kan sebuah prestasi buat Betul. dirinya. Apalagi kalau udah Britney Spears yang intronya ada sampai 33 detik dan fix sampai di tempat 33 detik. Lu bisa baca satu berita. Iya, satu info. Jadi kayak opening juga cocok, itu mantep lah ini. 33 detik gitu. Makanya kata gue gini, kok anak-anak sekarang kalau misalnya gue tanya, ini lagunya siapa gitu kan? Ini tapi gue lupa deh ini terus emang dia album keberapa? Itu
Gue jamin anak-anak radio sekarang kalau bukan music director lo nggak akan pernah tahu itu album keberapa, keluaran tahun berapa. Bener nggak sih Mbak? Ya karena gue pernah hidup di masa purba enggak lah Allah. Tapi emang bener sih, kayak genre, tahun, album, betul. itu kan memang ada detail gitu kan. Dan emang kita kayak sebenarnya itu bahan kita loh, bahan penyiar gitu. Lo mau masuk ngomonginnya dari apa dulu nih? Dari nama album, dari tahun produksi, bener. atau dari labelnya, betul. Gitu kan. Itu jadi kayak sebenarnya kayak bahan. album keberapa gitu kan, itu kan kita harus detail banget. Ini mereka udah tinggal buka Google nyontek, besokannya ditanya pun lupa. Gitu ya. Gue ngerasain banget kayak, coba deh lu ini emang udah nggak bakal. Dan kalau dulu tuh enaknya gini, kita lagi suka sama band lokal, keluar pagi, Silon Seven, Dewa, kita tahu satu-satu lagunya. Mereka konser kita bisa nyanyi bareng. Kalau sekarang tuh IDM wadir semua DJ ngeluarin. Gue jamin kalau dia memang suka sama satu DJ itu doang yang dia hafalin. Iya. Tapi lu nggak hafal semua DJ. Oke, itu ya perbedaannya. Jadi kayak agak geser gitu loh, maksudnya kayak kok nggak nyampe sebaik dulu gitu. Pesan dari radio. Ya apa ya, kalau memang sih generasi memang berbeda gitu kan. Terus medium juga, kalau dulu kan emang kita katakanlah koneksi internet juga nggak ramai sekarang gitu kan. Kalau dulu kita juga mau cari info tuh yang mau bener-bener diupayakan banget gitu loh. Terus kayak lo tadi bilang, lo hafal nggak nih album keberapa gitu kan. Bahkan dibalik ceritanya si album itu pun penyiar tuh kayak you have to know. Iya benar. Lo harus tahu gitu kan. Itu harus di luar kepala, bukan lo browsing dan lihat. Bahkan kayak proses pembuatan album. Betul. Terus kita datang ke label terus cerita kayak gini, itu juga bisa jadi bahan buat obrolan siaran. Betul. Dan akhirnya ya itu tadi yang bikin, sorry itu gue nggak bilang penyiar sekarang iya enggak bagus gitu kan. Cuman Google lebih pinter dari penyiar sekarang. Iya itu lah. Jadi ada mesin ya yang benar-benar memintakan kita. Betul. Jadi sekarang tuh zaman serba canggih, zaman serba mudah, zaman serba modern. Jadi lo bisa ngelakuin apapun. Seenggak punyanya lo ini nih ya. Tapi kalau lo masih mau ngelihat sesuatu, lo bisa jadi apapun. Ntar lo, ya itu gua harga pendapat lo ya. Tapi tetap aja di radio juga ada rules. Dan suara masih jadi ini kan? Enggak juga ya, enggak, kalau sekarang enggak. Dulu tuh yang harus diafragma, suara gitu kan. Sampai gue yang tadi cempreng ya jadi begini. Iya bener. Jadi bulat suaranya ya Mak ya. Tapi gue kalau denger, oh ya kayak dulu tuh, aduh dikandangin. Bener. Enggak ada masuk. Bilang A, fals aja udah meninggal. Itu kalau jadi gini ya. Iya bener. Tapi kalau sekarang malah lebih ke kayak munculin karakteristik. Walaupun bacotnya cempreng atau beda dari orang lain, beda dari orang kebanyakan, itu akan dibilang lo unik, lo bisa menjadi icon, dan lo punya ini selesai, lo bisa dung gitu. Betul banget. Jadi sekarang tuh emang yang dimunculin adalah kemampuan lo, skillnya lo. Even kalau misalnya di radio adalah kita main suara gitu kan, tetap itu mungkin akan jadi urutan nomor keberapa. Iya betul. Karena lo sebenarnya punya hal-hal lain yang bisa di lebih ke image sekarang. Thank you banget Cherry, apa sih namanya? You are welcome. Cherry Mardian. Lo setelah siaran namanya Cherry Mardian? Selalu. Oke, thank you banget udah mampir ke kanal gue. Dan mudah-mudahan kita bisa tandem lagi ngobrolin hal-hal lain dengan senang hati. Thank you, nanti kita ngobrol lagi. Bye.